Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita general reading ya untuk energi kamu di bulan April ini. Kira-kira ada energi baru apa ya dalam hal cinta, karir, keuangan maupun hal-hal yang di luar nalar mungkin. Ya, ini hanya pembacaan energi aja. Bisa cocok bisa tidak ya. Ini bottom of the deck-nya ada apa ya? The extraordinary power of prayer ya. Oke. Terus di sini purification ya, pemurnian. Ada rahasia-rahasia yang akan terungkap ya di mata kamu. Dan kamu akan memiliki power ya, menjadi penguasa. Sini kamu akan apa ya? Lebih tertutup kepada orang-orang ya, lebih menyimpan apa yang menjadi rahasia, dan kamu bisa mengungkap hal-hal yang disembunyikan oleh orang, dan kamu akan menyembunyikan hal-hal yang penting, hal-hal yang ya bakal melindungi privasi kamu gitu, dan kamu akan keluar dari hal-hal yang memandekan atau hal-hal yang mengekang kamu. Kamu lebih bebas di sini ya. Ya seperti itu ya. Bisa membebaskan diri dari hal-hal yang memenjarakan dirimu selama ini, dalam kemandekan, dalam kebuntuan, dalam kegagalan itu ya, dalam ketidakbahagiaan. Terus di situ ada flourish ya, jadi kamu lebih berkembang ya. Energi kamu ada pertumbuhan, perkembangan dalam karir, dalam hubungan, dalam keuangan juga ada kenaikan ya. Nanti kita cek lagi. Oke, di bottom of the deck ada Axe ya, dari Love Oracle. Dari Romance Angels ada apa? Separation di bottom of the deck, dan ini Reconciliation. Wah. Oke, kita minta dulu. Setelah di sini kamu akan melangkah ke jalur baru, hal-hal baru, kehidupan baru ya, atau pekerjaan baru atau fase baru. Ini black card, mana nih black card? Oke. Nih. Oke, kita cek. Ini ada sahabat. Ini ada hubungan vertikalmu ya, habluminaulah ya, spiritualitas, iman dan takwamu makin meningkat ya. Terus di sini ini sahabat, berarti situasi lebih bersahabat ya. Teman-teman kamu lebih bersahabat dengan kamu. Pokoknya hidup kamu tuh, hal-hal yang terjadi padamu tuh lebih bersahabat lah dengan kamu di bulan April ini ya. Energinya bersahabat banget dengan keinginan kamu gitu ya. Sevibrasi lah dengan ya, sefrekuensi gitu ya, sesuai dengan keinginan, harapan ya, lebih sesuai keinginan gitu, lebih balance, lebih sesuai ekspektasi gitu ya. Ini eksplorasi, perjalanan, kepemimpinan, bergerak maju nih. Ada hal-hal yang harus kamu explore ya. Ada ini tentang eksplorasi juga ya, kamu bakal mengeksplorasi proyek baru atau tentang planning kamu itu ya. Ini perjalanan ya, ada sebuah perjalanan keluar di tempat baru, tugas baru gitu, traveling atau mungkin tugas keluar kota, keluar negeri gitu, perjalanan yang panjang jauh. Kepemimpinan ya, kamu nantinya bisa memimpin, menjadi pemimpin. Jiwa kepemimpinan kamu lagi naik-naiknya, lagi kuat di sini ya, karena di sini juga dari kartu kamu karma juga ada tentang power kamu ya. Dan ini kamu semakin bergerak maju karena di sini ada pertumbuhan ya, flourish ya, perkembangan. Dan di sini ada berkat kebaikanmu, orang pelit menjadi baik padamu dan pada orang lain. Mungkin kebaikan kamu itu membuat orang-orang terpengaruh atau ya mengikuti gitu ya, tertarik
Kebaikan-kebaikan kamu itu membuat orang-orang yang pelit ya sadar diri, dan akhirnya mereka pun menjadi baik sama orang, sama kamu gitu. Amin. Itu ya cocok ya sama ini, tentang hal-hal yang bersahabat denganmu dan orang-orang yang lebih bersahabat dengan kamu. Jadi ini berkat kebaikanmu orang pelit menjadi baik. Yes, baik padamu dan baik pada orang lain. Jadi sikap-sikap kamu yang bersahabat itu, baik itu, nah akhirnya mempengaruhi orang lain untuk ikut-ikutan baik loh. Bagus loh ya. Oke, jadi sini kamu akan keluar dari situasi yang mengekang, mengikat, melekat, atau mengurung kamu, menghalangi kamu ya. Kamu akan keluar gitu dari situasi-situasi yang tidak bebas gitu, akan terbebas. Dan saya lihat ada rahasia yang akan terungkap ya. Ini kamu bisa melihat, membaca energi orang-orang di sekitar kamu, orang-orang toksik, dan akhirnya kamu bisa menguasai mereka ya, mengontrol situasi. Dan ada hal-hal yang harus kamu rahasiakan demi privasi dan reputasi kamu ya. Di sini kamu akan melangkah ke hal-hal baru, kehidupan baru, proyek baru, ada tugas baru banget. Tapi kamu udah berpengalaman, jadi kamu bisa mengerjakan ini hal baru, tapi kamu punya bekal lah untuk bisa menuntaskan pekerjaan tersebut, tugas tersebut gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kalian juga akan ada perjalanan keluar untuk perjalanan tugas di tempat yang baru gitu, kayak gitu ya. Itu ada bisnis baru di tempat baru gitu ya. Kamu harus eksplorasi gitu ya. Tuh cocok ya sama ini semua. Terus ini ada yang mandang-mandang foto kamu, ada yang mengingat-ingat masa lalu. Ada orang-orang masa lalu, orang-orang yang sudah kau kenal dulu, teman-teman atau mantan, orang-orang yang pernah mengenal kamu dulu. Mereka sedang mantauin hidup kamu yang sekarang, perkembanganmu, karirmu. Mereka akan mungkin menyapa dan mengingatkan tentang siapa mereka dulu kepada kamu. Kamu kenal nggak? Ingat nggak kita ini dulu pernah gini-gini sama kamu di sini, pernah satu sekolah, pernah sekolah TK, taman kanak-kanak bersama, kita pernah satu SD bersama, satu kerja bersama. Dan orang-orang di masa lalu termasuk mantan kamu sering memandang foto kamu atau ngepoin ya profil kamu. Mungkin karena kehidupan kamu sini sudah bebas ya, sudah dikenal banyak orang, populer ya, secara karir dan finansial kamu lebih maju, sukses. Jadi banyak yang ngepoin lah. Ini ada keinginan untuk rekonsiliasi ya. Oke, kita cek lagi dari ini. Sini mana ya ini. Energi kamu lebih menyatu dengan alam semesta, lebih mendengarkan suara alam, tanda-tanda alam ya, lebih tenang, lebih damai, lebih subur, lebih segar, lebih fresh, lebih alami gitu, berkembang dengan alami gitu ya. Tuh. Terus sini dengan perjalanan baru ini, walaupun ini situasinya baru, tempatnya baru, tugas ini adalah tugas yang paling baru, atau kamu akan memasuki babak baru dalam pekerjaan harus mempelajari hal-hal baru dalam pekerjaan tersebut. Kamu perlu adaptasi, tapi nantinya endingnya bakal nyaman, akan nyaman nantinya. Kamu bakal senang, nyaman, bakal hidup tenang dan damai. Kamu bakal menikmati dan hasilnya juga memuaskan gitu ya. Secara karir dan finansial itu kamu akan dapat kedudukan dan posisi yang aman buat kamu, sesuai standar kamu, sesuai target, dan hasilnya juga memuaskan. Kamu bakal menikmati banget nih dalam karir dan finansial itu di tempat baru tersebut. Atau mungkin kamu punya ide baru, akhirnya ide kamu itu diterima, atau dengan cara baru kamu itu, dengan memakai cara baru itu hanya kamu berhasil gitu ya. Ternyata aman, ternyata nyaman, ternyata
memuaskan gitu hasilnya ya. Terus di sini dalam hal cinta saya lihat ya, kamu akan melihat hal-hal yang disembunyikan oleh seseorang. Mungkin dia bertopeng ya, seseorang ya. Bentar, untuk kamu yang jomblo dulu ya, kamu ini udah malas tahu lah dengan cinta. Kamu lebih suka berteman, bekerja, bergaul lah ya. Kamu lebih menutup diri sih dari orang-orang toksik, membuat boundaries, dan kamu tidak segan-segan untuk menolak orang-orang yang kamu ngerasa nggak sefrekuensi gitu. Jika mereka mengajak kamu menjalani hubungan cinta, berhubungan cinta menjalani hubungan ya, atau dalam percintaan itu ada yang nembak-nembak kamu, ada ngajak pacaran gitu, kamu lebih cuek sih energinya. Kamu lebih fokus sama perkembangan hidup kamu secara karir dan finansial, dan kebahagiaan kamu menikmati hidup dan hasil kerja keras kamu ini. Sayangnya ada yang ngejar kamu ini dari orang masa lalu. Sayangnya juga ada mantan kamu yang masih ngejar-ngejar, tapi yang selalu kamu anggap udah berlalu lah ya. Seperti itu, dan kamu akan menemukan cinta baru yang lebih sesuai dengan harapan. Ada juga yang menemukan cintanya dengan pasangan ya, atau berjodoh dengan orang lama, orang yang pernah kamu kenal di masa lalu gitu. Dulunya dia teman kamu, dulunya dia sahabat kamu, akhirnya kalian berjodoh dengan orang itu. Ini beberapa dari kalian juga yang sudah berpacaran, LDR maupun non LDR. Saya lihat ya, hubungan kalian makin berkembang. Ada rahasia dia yang akan terungkap, hal-hal yang dia tutupi ya akan terungkap ya. Kamu nantinya mungkin ada yang dia tutupi, membuat kamu harus menutupi juga hal-hal yang ya mungkin dulunya kamu terlalu terbuka ya, sementara kamu nggak mikir tentang hal-hal yang dia tidak transparan ke kamu ya, tidak terbuka sama kamu. Jadi kamu juga di sini lebih menutup diri gitu, menarik diri, atau tidak terlalu jujur seperti dulu lagi, tidak terlalu polos seperti dulu lagi, karena dan akhirnya ya memancing dia untuk membuka, lebih terbuka sama kamu ya, seperti itu. Jadi energi kamu yang lebih enjoy, lebih damai, lebih tenang, lebih memprioritaskan harga diri kamu di sini. Kamu lebih tertutup dalam artian kalau dia nggak terbuka, ngapain saya terlalu polos gitu. Nah ini membuat dia kepancing ya, dengan kamu membalas tertutup ya, seperti punya rahasia. Dia akan menggali informasi, penasaran, ingin mengetahui hal-hal yang kenapa kamu berubah, kenapa kamu banyak diam, sehingga tanpa dia sadari dia mengungkap rahasianya sendiri. Kamu akan membaca dia nantinya, bisa mengetahui hal-hal yang disembunyikan dari kamu ya. Emang sih ada hubungannya dengan hal-hal yang gak baik, tapi nantinya tergantung kamunya mau milih mana, melepaskan atau melanjutkan gitu. Tapi ada sih kesalahan-kesalahan dia yang bakal ditinggalkan demi kamu gitu ya. Dan kalian bakal menyatu lagi sih, bahkan berapa dari kalian akan sampai ke jenjang pernikahan. Dan untuk kalian yang sudah menikah ya, saya lihat di sini ada rahasia dia yang akan terungkap tentang keuangan, keluarga, atau orang ketiga ya. Dan di sini kamu membuat satu keputusan atau ultimatum ya. Saya lihat ada sikap yang kau tunjukkan seperti ultimatum yang sangat berat dan menegangkan, mengkhawatirkan buat dia ya, sehingga di sini sepertinya kamu yang lebih memiliki power ya. Dia nggak berkutik ya, mati kutu lah, dan akhirnya mau nggak mau ya dia harus jujur, dan kamu di sini merasa puas ya dengan kejujuran dia. Kamu akan memaafkan, tetapi memberikan ultimatum yang tegas banget yang membuat dia nantinya akan melatih dirinya untuk berubah gitu ya. Saya lihat ada hubungan
rumah tangga yang bakal pulih, akan baik-baik saja ya. Beberapa dari kalian yang sudah berpisah akan menemukan seseorang yang lebih baik ya. Hidup kamu bakal lebih berkembang, walaupun beberapa dari kalian lebih memilih berkarir aja, menikmati hidup sendirian ya. Tapi saya lihat emang ada yang energi berjodoh dengan orang masa lalu, jadi ada yang kembali dengan mantan, ada juga yang berjodoh dengan orang yang sudah pernah kamu kenal. Untuk kalian yang sudah berpisah ya, udah bercerai ya. Tapi kalau kalian yang masih dalam rumah tangga tapi ada masalah karena rahasia dia kebongkar ya, keputusan tegas kamu atau ultimatum kamu ini membuat dia akhirnya berubah gitu. Dan kamu bisa sih menerima itu, tapi dengan syarat-syarat yang kau berikan gitu. Jadi dia ya kalang kabut sih, ketakutan gitu, karena kamu yang memiliki power dalam hubungan ini, dalam finansial gitu ya. Ini ada pesan semesta untuk kamu yang berhubungan dengan energi kamu di bulan April ini. Itu anak saya si autis ya, anak luar biasa saya. Dia lagi nonton dan ketawa ke TV lagi histeris. Oke, kita baca ya pesan semesta berhubungan dengan energi kamu di April ini. Jangan menangis, jangan bersedih, jangan pula berputus asa. Tetaplah baik dan bangkit lagi. Yang pahit itu sedang kuubah menjadi manis. Jadi energi kamu yang kemarinnya galau, menyedihkan ya, itu sedang diproses ya menjadi manis ya. Amin. Jadi di bulan April ini bulan manis ya, manis-manis lah untuk kamu. Terus di sini perbaiki saja adabmu, tingkatkan lagi takwamu, tingkatkan pula empatimu, rezekimu sudah kuukur ya. Jadi kata semesta kepadamu, pemilik alam semesta ini, perbaiki saja adab kamu ya, adab kita, tingkatkan lagi takwa kita, dan tingkatkan pula empati kita, jiwa empati ya, jiwa sosial ya, kasih sayang, peduli, berbagi, membantu, bersedekah ya. Itu ditingkatkan lagi kepada saudara, orang tua, anak ya, tetangga, orang-orang yang membutuhkan ya, orang yang lagi susah, itu ditingkatkan kasih sayangmu supaya sesuai dengan ya rezeki kita tuh sudah diukur juga berdasarkan adab kita ya. Tidak hanya dari kerja keras kita aja, tetapi melalui adab kita, takwa kita, empati kita gitu ya. Terus melepaskan energi negatif, janganlah berlarut-larut dan temukan hal baru, lakukan yang terbaru. Jadi di sini dikatakan bahwa kamu harus melepaskan energi negatif dalam dirimu, mungkin melalui pembersihan energi ya, bersih-bersih diri lah, bersih-bersih energi ya. Jangan biarkan dirimu berlarut-larut dalam energi yang memandekkan, energi toksik, energi negatif ya. Dan karena kamu nanti akan menemukan hal-hal baru yang memperbaharui hidup kamu ya. Dan lakukanlah hal-hal yang terbaru, maka kamu akan memasuki babak-babak baru yang lebih baik gitu ya. Lalu ada pesan semesta lagi yang menyangkut dengan energi kamu di bulan April ini. Kita buka, kita shuffle dulu, itu jatuh sendiri ya. Oke, pesan semesta. Kepribadian yang unik, energimu yang positif, energi positifmu yang kuat membuatmu terhubung dengan orang-orang populer dan orang-orang yang mengenalmu ikut bangga dan menceritakan hal-hal unik bersama kamu waktu dulu itu ya, hal-hal unik bersama kamu waktu dulu itu. Jadi kepribadianmu yang unik sejak dulu, energimu yang selalu positif ya, dan makin positif ya, makin kuat positifnya energi kamu ya, membawa kamu terhubung dengan orang-orang populer
orang-orang terpandang, orang-orang terkenal, orang-orang sukses ya. Dan orang-orang yang mengenal kamu ikut bangga dong di bulan April ini nantinya ya, dan menceritakan hal-hal unik bersama kamu, hal-hal yang menyenangkan dulu, lucu-lucu gitu, tentang sikap-sikap kamu yang unik. Ternyata kamu tuh dulu tuh gini loh, kayak ada yang menceritakan tentang sikap-sikap baik kamu, lucu-lucu kamu ya, ya itu gitu ya. Ya, mereka mengenang, menceritakan hal-hal baik tentang kamu nantinya ya di bulan April ini. Terus mereka juga ikutan bangga ya, karena melihat kamu udah makin populer, makin sukses, insya Allah amin ya. Dan apalagi kamu dekat dengan orang-orang sukses juga, orang-orang populer juga ya. Nah, terus instingmu makin kuat, bisa mewaspadai hal-hal atau orang-orang berbahaya, parasit, manipulatif, narsistik, dan hidup kamu akan lebih terlindungi oleh instingmu sendiri. Nah ini tuh, kamu lebih peka sama tanda-tanda alam. Kamu ini ya, energi Scorpio di sini ya, kekuatan Scorpio ya di sini. Jadi sensitif, insting kamu itu semakin meningkat, makin kuat di sini. Jadi kamu bisa mewaspadai, ini cocok ya sama bottom of the deck dari karma card. Jadi kamu lebih bisa mewaspadai hal-hal atau orang-orang berbahaya, parasit, manipulatif, narsistik, dan hidup kamu akan lebih terlindungi oleh instingmu sendiri. Amin. Kamu boleh peduli tapi jangan sampai kamu yang terbebani. Nah ini memang sih, kita harus empati, kasihan, peduli, membantu, tapi jangan terlalu berlebihan, karena nantinya mereka malah ketergantungan dan kamu yang terbebani gitu. Itu ya say. Oke. Jadi bolehlah kamu membantu tapi jangan membebani diri ya. Apabila kau mampu, lakukan saja. Kalau kamu gak mampu, lepaskan saja, karena itu bukan tanggung jawabmu ya. Kita wajib berempati, tapi kalau udah berlebihan bukan tanggung jawab kita, nggak wajib lah tuh ya. Terus di sini sepeda, untuk tetap seimbang kamu harus tetap bergerak ya, seperti sepeda kan. Kalau kita nggak gerakan ya dia bakal roboh ya. Kita harus terus mengayung ya, mengayung sepeda itu supaya dia tetap berjalan, supaya tetap seimbang dan berjalan gitu ya. Kalau kita nggak bergerak dan bertindak ya, kapan kita akan maju ya. Itu tetaplah seimbang, tetaplah bergerak, tetaplah melangkah, tetaplah berjalan ya. Oke, lakukanlah yang menurutmu tak bisa ya. Menurut kamu sih nggak bisa, tapi kalau kamu melakukan siapa tahu bisa. Nggak ada salahnya kita mencoba, karena mencoba lebih baik daripada tidak sama sekali. Kadang kita ragu, kadang kita takut, kadang kita nggak yakin, tetapi ketika kita sudah memulai melakukannya, ternyata bisa tuh, ternyata berhasil tuh gitu. Nah, terus ini kemampuan kamu kemanapun kamu pergilah dengan sepenuh hati, jangan ragu-ragu. Ini sepertinya beberapa kali ini kayak makin meningkat insting kamu penuh dengan keraguan, karena mungkin beberapa kali baru aja nih connect intuisinya, baru masuk babak baru, level baru dalam insting kamu yang tinggi ini gitu ya, baru memasuki level tertinggi dalam intuitif kamu ya, intuisi kamu, level intuisi yang tinggi. Jadi kepekaan, kesensitifan membuat kamu kadang-kadang suka ragu gitu, nggak bisa membedakan mana yang harus kamu ikuti, mana yang harus kau hindari gitu. Kamu bingung. Coba netralkan energi kamu, seimbang ini. Makanya ada sepeda di sini. Teruslah mengayun, jangan ragu ya. Tetaplah seimbang gitu maksudnya. Ya, bergeraklah agar kamu tetap seimbang dan tetap maju gitu. Di sini ya kemampuan kamu kemanapun kamu pergilah dengan sepenuh hati. Jadi harus yakin dulu, harus yakin.
ya. Kalau kamu nggak yakin ya nggak bisa, harus yakin, ya. Kalau kita pergi hanya setengah hati menuju ke satu tempat, otomatis kita akan tersesat di tengah sana, antara mau lanjut atau balik atau berbelok gitu, ya. Akhirnya nggak ketemu-ketemu gitu. Jadi karena penuh rintangan, penuh godaan, penuh cobaan, nantinya di depan sana kalau kita dari awal nggak yakin, mudah banget tuh kita dipengaruhi, mudah banget kita berbelok dari tujuan kita tadi gitu, karena kita tergoda dengan rayuan-rayuan setan yang terkutuk, yang berbentuk manusia, berupa manusia, ya. Mungkin mereka menggoda kita untuk, hey ayo jangan ke situ ya, kita ngedrugs yuk, kita ke happy atau gimana gitu di saat kamu lagi fokus-fokusnya gitu kan. Udahlah jangan terlalu serius juga, ayo kita kesini gini, kamu butuh healing ya. Tapi waktunya sudah, ya kamu harus bisa membedakan ya, mana waktu untuk healing, mana waktu untuk hiburan, mana waktu untuk serius gitu ya, supaya kamu stabil, tetap stabil ya. Makanya tadi harus sepenuh hati dulu dari awal ya. Oke, kita cek melalui profesi ya, dari segi profesi kamu yang resonate dalam pembacaan saya di sini. Ini hanya formalitas ya, namun bisa resonate ya. Kalau kamu yang tidak disebutkan profesimu di sini, berarti kamu bisa cek melalui inisial, nama tempat tinggal, nama kamu atau dia ya. Inisialnya ada nanti setelah ini ya, melalui inisial. Ini ada di bagian keuangan, staff, mekanik, driver, pengamen, pemerintahan, karyawan, pakaian, koperasi, driver ya. Driver ada 2 ya, koperasi, driver, pencinta kucing, travel, presenter, kamu yang membudidayakan ya, peternak kucing ya, atau ya mungkin kamu berbisnis jualan kucing ya, anabul gitu ya. Ini makelar, presenter, travel, nelayan, pilot, MC, tiktokers, keterampilan, kamu punya bakat keterampilan tangan, keterampilan khusus seperti pelukis, perias, atau penjahit ya. MC, perhubungan, kritikus, ini pelukis juga ada ya, pelukis wajah ya, berarti mua, atau perias pengantin bisa masuk di situ. Ini juga masuk keterampilan ya. Terus kritikus, duta besar, kebun sawit, kuli, pengadilan, ilmuwan, kamu bakat-bakat ilmuwan ya. Terus tukang servis, apa aja gitu, tukang servis, desain baju, fashion design, rentenir, pembaca berita dan programmer, IT dan ya sebagainya ya. Terus kita cek dari inisial kamu yang resonate di sini, inisialmu ada di sini, inisial kota tempat tinggal kamu juga ada di sini, atau dia yang kau fokuskan ya. O, ada huruf O, N, C, V, E, W, P, H, R, U, K, Y, D, M, L, F, T, A, I, S, X ya, mantan ini orang-orang lama masih connect sama kamu ya. J, Q,
G, dan Z. Oke ya, F. Oke, kita masuk ke tanggal lahir dan usia kalian yang resonate dalam pembacaan saya di sini. Tanggal lahir dan usia kalian yang resonate dengan pembacaan saya. Tanggal lahir dan usia kamu atau dia, siapapun yang kau fokuskan ya. Ada 6, 16, 6 ya, 6, 16, 55, 37, 56, 24, 48, 2, 38, 11, 41, 10, 3, 27, 47, 8, 46, 35, 51, 10-nya kok ada 2 ya, 10 satu aja. Kekuatan angka 10, kekuatan Wheel of Fortune ya, keberuntungan. 35, 51, 25, 54, 31, 40, 14, 30, 43, 26, 20, 23, 44, 28, 57, 19, 1, 9, 29, 7, 12, 59, 4, 50, dan 40. Begitulah kira-kira usia dan tanggal lahir kamu atau dia yang kau fokuskan. Oke, kita masuk ke zodiak yang terkoneksi denganmu, yang resonate dalam pembacaan saya di sini. Hampir semua ya. Libra, Aquarius, Capricorn, Leo, Gemini, Taurus, Virgo, Scorpio, Aries, Cancer, dan Pisces. Berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10, 11 ya. Oke, 11 zodiak connect ya. Resonate ya. Yang resonate di sini, yang di-link sama kamu atau yang kau fokuskan. Oke, demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Kali aja saudara, tetangga, atau pasangan dia ya. Pasangan mereka yang kau bagikan ini juga berzodiak yang sama dengan kamu, dan ini bisa resonate jika mereka klaim di diri mereka juga. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri. Saya doakan semoga kalian yang menonton video saya ini bakal menjadi miliarder bahkan triliuner di tahun 2025 ini. Yang jomblo segera menemukan jodohnya ya, yang sudah berpacaran lama LDR maupun non LDR segera bersatu dalam keabadian dan dihalalkan hubungannya ya. Dan semoga kalian yang sudah menikah bakal langgeng selamanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.